Pada abad ke-19, di sebuah desa kecil bernama Tanara, Banten, lahir seorang anak yang kelak menjadi salah satu ulama besar di Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani. Sejak kecil Syekh Nawawi sudah dibimbing langsung oleh ayahnya, Kiai Umar, untuk mempelajari dasar-dasar agama Islam dan bahasa Arab. Setelah memperoleh pengajaran dasar ajaran Islam, Nawawi bersama kedua saudaranya Tamim dan Ahmad melanjutkan pendidikan kepada Haji Sahal, guru terkenal di Banten. Dari sanalah perjalanan intelektual mereka berlanjut menuju pesantren berikutnya, dipandu oleh ulama yang kelak melihat potensi besar dalam diri Nawawi. Ketika tiba saatnya Nawawi berangkat merantau untuk menuntut ilmu lebih jauh, ia meminta restu dari ibunya, Nyai Zubaidah. Dengan penuh haru, sang ibu memegang pundak sang anak seraya berpesan, "Aku restui engkau mengaji, tetapi jangan pulang sebelum kelapa yang kutanam ini berbuah." Bersama kedua saudaranya, Tamim dan Ahmad, ia meninggalkan pesantren awalnya dan melanjutkan perjalanan untuk menemui guru dalam menuntun langkah mereka sebagai santri. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan sebuah tradisi panjang dalam dunia pendidikan Islam Nusantara, bahwa seorang pencari ilmu harus berani keluar dari zona nyaman untuk menimba hikmah dari berbagai sumber. Perjalanan mereka membawa ketiganya ke sebuah pesantren di daerah Cikampek, Jawa Barat. Di sini, mereka diuji langsung oleh sang kiai, seorang ulama yang dikenal ahli dalam ilmu bahasa Arab. Ujian ini menjadi penentu apakah mereka perlu belajar dari awal atau dapat langsung melanjutkan tingkat lanjutan. Tanpa diduga, ketiganya dinyatakan lulus dengan sangat baik. Bahkan sang kiai menegaskan bahwa mereka tidak perlu mengulang pelajaran. Dengan bijak, ia berkata bahwa ilmu mereka sudah cukup dan kini saatnya mereka pulang. Namun, ada satu hal yang membuat ketiga bersaudara itu tertegun. Sang kiai berkata bahwa ibu mereka sedang menunggu karena pohon kelapa di rumah telah berbuah. Pertanyaan pun muncul, bagaimana mungkin sang kiai yang berada jauh dari Tanara bisa mengetahui kabar bahwa pohon kelapa itu telah berbuah? Dalam tradisi pesantren, hal semacam ini tidak dianggap sebagai misteri biasa. Ini adalah bentuk karomah, sebuah keistimewaan spiritual yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Sang kiai, seorang ahli suluk dan sufi yang tinggi makomnya, dikatakan mampu melihat hal-hal gaib yang tersembunyi dari mata lahiriah. Pengetahuan intuitifnya tentang pohon kelapa itu bukan sekadar tebakan, melainkan penanda kedalaman spiritual seorang guru. Ketika Nawawi tiba kembali di rumah, mereka mendapati bahwa pohon kelapa yang ditanam ibunda sebelum kepergian mereka, kini benar-benar telah tumbuh besar dan berbuah. Pohon itu, yang dulu hanya berupa tunas kecil, kini berdiri sebagai simbol perjalanan panjang sang putra dalam menuntut ilmu. Dalam budaya Nusantara, tanda seperti ini memiliki nilai simbolik mendalam. Ia seolah-olah menunjukkan bahwa proses menuntut ilmu telah mencapai kedewasaan. Sebagaimana pohon kelapa membutuhkan sekitar 6 tahun untuk berbuah, begitulah lama perjalanan ilmiah Nawawi berkelana di pesantren-pesantren Jawa. Kepulangan Nawawi dan dua saudaranya disambut penuh haru dan sukacita oleh sang ibu, Nyai Zubaidah. Pohon kelapa itu menjadi bukti bisu tentang kesabaran seorang ibu, Nyai Zubaidah, dan tekad seorang anak dalam menuntut ilmu agama. Perjalanan selama menjadi santri di Pulau Jawa merupakan awal dari kisah Syekh Nawawi Al-Bantani. Di kemudian hari, Nawawi dikenal bukan hanya sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai penulis puluhan kitab yang diajarkan di berbagai pesantren Nusantara hingga Timur Tengah. Guru-gurunya sejak awal telah melihat kecemerlangan Nawawi muda, kepiawaian ilmiahnya, ketekunannya dalam suluk, serta kedalaman spiritualnya menjadi pondasi kuat bagi pengakuan dunia Islam terhadap sosoknya. Kisah awal perjalanan Syekh Nawawi Al-Bantani memperlihatkan bahwa ilmu, ketekunan, dan keberkahan selalu berjalan beriringan. Dari Tanara hingga Cikampek, dari pesantren kecil hingga menjadi ulama besar dunia. Jejaknya kini banyak menginspirasi dari generasi ke generasi para pencari ilmu.